revolusi industri 4.0 yang begitu canggih ini juga sangat berpengaruh terhadap berbagai rutinitas dan aktivitas umat muslim. Kondisi ini dapat kita amati dari sebagian umat muslim sudah banyak yang memanfaatkan kecanggihan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, seperti pendidikan, ibadah, dakwah, komunikasi dan sebagainya. Tentu sikap ini sangat perlu diambil oleh umat muslim dalam rangka untuk mempertahankan eksistensinya dalam Islam itu sendiri. Jika tidak dilakukan oleh umat muslim, maka mereka akan terkucilkan dari kemajuan zaman yang semakin canggih. Dinamika perubahan era industri 4.0 yang sangat canggih ini tidak bisa kita elakkan lagi karena sudah masuk ke semua komponen kehidupan. Oleh sebab itu, sangat perlu sebuah konsentrasi yang tinggi untuk mendesain potensi dan kompetensi manusia yang berkualitas agar mampu beradaptasi dan juga bersaing pada skala nasional bahkan sampai pada skala internasional. Pembinaan keterampilan dan juga kompetensi tersebut dilakukan melalui kegiatan pendidikan, pembinaan serta pelatihan secara berkala dan berkelanjutan diawali dari pendidikan dasar, menengah hingga lembaga pendidikan tinggi. Oleh karena itu, pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam harus segera berbenah dan menyiapkan diri agar tidak tergeser dari era kompetisi ini. Pondok pesantren harus kerja ekstra meningkatkan semua sumber daya manusia yang mampu menangkap peluang di era digitalisasi ini untuk memperkuat jati dirinya sebagai lembaga pendidikan yang bermutu serta unggul dan diminati oleh semua kalangan. Jika pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan lalai atau lambat dalam menyiapkan dan meningkatkan sumber daya manusia yang kompeten, maka akan menyebabkan para alumninya dan juga masyarakat sekitar akan digeser oleh kompetitor asing yang mempunyai keterampilan sesuai dengan kebutuhan pasar. Dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi dalam dan merespon perkembangan periode ini, maka paling tidak ada dua sistem yang perlu diterapkan oleh pondok pesantren. Yang pertama, sistem klasikal, yaitu lembaga pendidikan pondok pesantren harus membuka lembaga pendidikan formal, mulai dari tingkat RA sampai kepada tingkat perguruan tinggi. Kemudian sistem takhasus, yaitu sistem yang menekankan pada pembinaan dan pengembangan skill. Jadi di pondok pesantren tidak hanya diajarkan pendidikan pengetahuan atau ilmu agama saja, namun juga diajarkan pembinaan dan pengembangan skill. Dengan kedua sistem tersebut diharapkan agar lembaga pendidikan pesantren sanggup menjaga eksistensinya sebagai lembaga pendidikan yang berciri khas Islam dengan mempersiapkan skill atau keterampilan santri sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman era revolusi industri 4.0 ini. Kemudian samping itu, Haidar Putra Daulay dalam bukunya menegaskan dan memperkenalkan dengan sebuah konsep pengembangan keterampilan. Beliau menawarkan ada konsep H yang harus diterapkan oleh pondok pesantren. H yang pertama yaitu head atau kepala. Maksudnya, pondok pesantren menanamkan pendalaman atau penguasaan pengetahuan. Yang kedua, H kedua itu hati. Maksudnya adalah di samping ilmu pengetahuan dan pendalaman pengetahuan kepada santri, juga ditekankan pada kedekatan diri pada Allah Subhanahu wa taala agar para santri tidak sombong dan juga saling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal yang ketiga yaitu hand, itu tangan. Maksudnya adalah di samping diisi dengan ilmu pengetahuan, kemudian mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, santri juga dibekali dengan keterampilan atau skill yang sesuai dengan kebutuhan dan kebutuhan pasar, sehingga mereka bisa berkompetisi, berkontribusi di tengah masyarakat. Oleh karena itu maka pondok pesantren di Kabupaten Tembok khususnya juga perlu meningkatkan skill santrinya sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan era revolusi industri 4.0, sehingga
pendidikan pendalaman ilmu keagamaan saja atau tempat fikih, namun juga perlu dibekali dengan keterampilan atau skill yang mumpuni yang sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan zaman era revolusi seperti itu. Berdasarkan data yang pernah diterima dari Kementerian Agama Kabupaten Tebo, bahwa secara keseluruhan pondok pesantren di Kabupaten Tebo itu sebanyak 36 pondok pesantren. Namun dari 36 itu, dalam penelitian ini yang menjadi fokus peneliti itu 3 pondok pesantren, yaitu pondok pesantren Nurul Jalan di Tebo Tengah, kemudian pondok pesantren Bustami Buddha di Tebo Hulu, dan pondok pesantren Al Hariri di Tebo Hilir. Ketiga lembaga pondok pesantren tersebut sudah mewakili wilayah-wilayah di Kabupaten Tebo, Tebo Bukit Hulu, Tebo Bukit Tengah, dan Tebo Bukit Hilir. Kemudian dalam proses pembelajaran di 3 pondok pesantren tersebut, sejak dulu sudah melaksanakan pembinaan skill bagi santrinya. Yang pertama, pondok pesantren Nurul Jalan telah membekali santrinya dengan keterampilan seni baca Al-Quran, Al-Quran dan tilawah, berzanji dan seni karya tulis, kaligrafi dan imla, dan keterampilan berkomunikasi yaitu ceramah, MC dan sebagainya. Kedua, pondok pesantren Bustami Buddha Tebo Hulu membekali santrinya dengan keterampilan mengajar, kewirausahaan, dan perawatan listrik untuk pondok pesantren. Yang ketiga, pondok pesantren Al Hariri di Tebo Hilir membina keterampilan santrinya untuk mengajar kesenian yaitu hadrah marawis, kewirausahaan, dan keorganisasian. Melihat dari beberapa keunggulan yang dimiliki oleh ketiga pondok pesantren tersebut, maka peneliti sangat tertarik untuk menjadikan sebagai objek penelitian lebih mendalam, sehingga hasilnya nanti bisa menjadi sebuah kontribusi besar dalam pengembangan pondok pesantren yang lainnya. Namun samping itu juga dapat diketahui bahwa skill yang telah diajarkan pada santri-santri tersebut masih belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan zaman era revolusi seperti itu. Khususnya bidang keterampilan teknologi informasi dan komunikasi. Kondisi ini tersebut dapat dibuktikan dengan beberapa permasalahan yang sedang dihadapinya. Yang pertama, rendahnya keterampilan santri dalam